silahkan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan ruang kelasnya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan yang minggu kemarin kita sudah membahas materi pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Materi yang sudah kita bahas pada minggu kemarin yaitu berupa sikap dan perilaku wirausaha. Sebelum mulai, ini saya absen terlebih dahulu, ya. Yang pertama, Mei. Jadi Mei Lidia. Jadi Muhammad Alif. Oke. Yang itu ya kalau hari ini. Terus selanjutnya ini Bapak akan menjelaskan tentang peluang usaha. Kira-kira yang dimaksud dengan peluang itu apa sih? Peluang itu apa? Kesempatan, ya, kesempatan. Jadi yang namanya peluang itu adalah kesempatan. Kalau kita orang secara awam pasti banyak ya kita itu sampai berbicara tentang peluang. Oh, saya dapat peluang. Kata yang cowok peluang untuk cetak gol, saya dapat peluang untuk mendapatkan hadiah, saya dapat peluang untuk mendapatkan apa? Mungkin bonus, ya. Apalagi yang sering belanja, contohnya belanja online itu pasti ada bonusnya banyak, peluangnya kan. Wah, ada 12 ya. Nah, itu pernah alami ya? Nah, ya kan. Nah, itu yang namanya sebuah peluang. Tujuan pembelajaran kita, kenapa sih kita mau mempelajari tentang peluang usaha? Untungnya apa sih buat kita? Ya, kegunaannya apa? Kira-kira bermanfaat atau tidak? Nah, ini akan coba tunjukkan ya. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita harus mengerti tentang pengertian dari peluang usaha itu apa sebenarnya. Nah, terus yang kedua adalah kita harus bisa, ya, atau dapat ini mengidentifikasi peluang usaha dengan tepat. Karena yang namanya sebuah peluang usaha, ya, atau kesempatan untuk berusaha itu pasti banyak sekali, ya. Apalagi kalau di dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti banyak. Di lingkungan sekitar kita banyak. Terus yang ketiga adalah kita harus bisa menganalisis, yaitu tentang analisis SWOT. Nanti untuk selanjutnya di materi, ya, itu akan Bapak jelaskan tentang analisis SWOT itu seperti apa. Terus yang keempat adalah kita harus bisa mendeskripsikan elemen-elemen atau bagian-bagian dari analisis SWOT. Nanti akan Bapak tunjukkan beberapa contoh, ya, beberapa contoh sebuah usaha yang bisa sekiranya menjadi sebuah peluang. Terus yang terakhir adalah menentukan strategi pemasaran yang tepat. Jadi pemasaran ini adalah sebuah kunci, ya, kunci keberhasilan di dalam sebuah usaha di sini sebenarnya. Kita bisa menciptakan sebuah produk, kita bisa membuat sebuah produk, ya, bagus. Tapi kita nggak mahir, kita nggak pintar dalam memasarkan produk, ya percuma, ya kan? Makanya ada istilah orang lamar sebuah pekerjaan untuk jabatan menjadi seorang marketing, ya kan? Menjadi seorang apa? Tenaga ahli atau ahli dalam bidang apa? Pemasaran. Nah, ini ada beberapa contoh gambar, ya, ini, ya. Ada beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan peluang usaha. Nah, ini ada yang konveksi, ini angkringan, ini yang biasanya nongkrong di angkringan, ya. Ada juga usaha digital, ini kalau anak di kafe yang multimedia, ya. Ini usaha digital, ada sablon, mungkin dan lain sebagainya. Ini pengolahan barang bekas. Oke, untuk lebih memperdalam lagi, ini akan Bapak tunjukkan video, ya, sebuah video yang berkaitan dengan peluang usaha yang sekiranya bisa dikembangkan di daerah kita, ya, atau bisa menjadi sebuah gambaran kita, ya, untuk membuat sebuah usaha kelak.
kita itu pastinya apa? Kalau ingin memulai sebuah usaha itu nggak mungkin ya kalau langsung besar, ya kan? Pasti kita merintis dulu dari yang kecil, ya. Tapi kalau selama kita mau mencoba, ya kan? Kita mau mencoba terus itu insya Allah kita pasti dapat, kita pasti bisa. Jadi ada beberapa yang perlu kita bahas, yaitu peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, yang kedua adalah keberhasilan dan kegagalan dari wirausaha, dan yang ketiga adalah pendekatan tentang analisis peluang usaha atau analisis SWOT. Oke, yang pertama adalah peluang usaha produk barang dan jasa. Tadi kita sudah mendefinisikan ya, kita sudah mengetahui yang dimaksud dengan peluang usaha itu sebenarnya apa sih. Seperti itu. Terus di sini untuk menggali peluang usaha atau bisnis, seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya ini yang perlu Anda miliki ketika Anda ingin menciptakan sebuah peluang usaha. Yang pertama adalah percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Terus yang kedua adalah menerima gagasan-gagasan baru dalam dunia usaha atau bisnis. Terus yang ketiga adalah bertanya kepada diri sendiri. Bertanya tentang apa ini? Bertanya pada diri sendiri itu adalah kita harus tahu kita punya kemampuan apa, ya. Terus selanjutnya yang keempat adalah mendengarkan saran dari orang lain. Memiliki etos kerja yang tinggi. Ini wajib ini. Kalau kita ingin berhasil, kita harus punya etos kerja yang tinggi. Terus selanjutnya di sini adalah pandai berkomunikasi. Pandai ngomong. Ora cerewet tapi pintar ngomong, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari peluang usaha. Nah, ini kalau Anda besok sudah terjun di dunia kerja, kita lihat ciri-cirinya kira-kira apa sih? Bersifat orisinil. Orisinil itu apa? Orisinil? Asli, ya, asli, bukan berarti luar. Terus selanjutnya adalah ada keyakinan untuk mewujudkan. Jadi jangan terlalu banyak melamun jadi orang itu. Ya. Terus selanjutnya di sini ada rasa senang saat menjalankan. Pasti, karena pekerjaan yang berhasil itu adalah pekerjaan yang menjadi hobi, menjadi kesenangan yang kita bisa menikmati. Tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke Anda ya. Kenapa sih kita tidak boleh menghabiskan sebuah modal kita di dalam sebuah usaha? Karena biar kita kita bisa melakukan sebuah investasi, ya. Kita punya dana cadangan. Kita pakai cicit aja bisa. Apa itu modal kita? Sambil dibaca, sambil saya tanya Anda. Kira-kira yang di situ dijelaskan faktor-faktor dari keberhasilan usaha itu apa saja sih? Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan usaha? Yes. Ya. Yang pemasaran kan salah satu faktor yang penting juga karena dengan cara pemasarannya bakalan apa usaha yang kita lakukan. Ya, yang pertama pemasaran, ya kan? Tanpa ada pemasaran atau tidak tahu cara pemasaran pasti kita down. Terus selanjutnya ada yang menambahkan, kira-kira apa yang membuat seseorang itu berhasil atau usaha berhasil apa sih? Faktor manusia ya, ikuti kepribadian dan kepribadian apa karakter seseorang. Dan juga ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Ada juga pengalaman yang dimiliki karena seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Oh iya, oke. Jadi pengalaman adalah guru terbaik, itu yang bisa saya ambil ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ya. Sekarang adalah faktor kegagalan usaha. Tidak kompeten, tidak kompeten dalam manajerial. Ada lagi yang lain? Gimana? Kurang berpengalaman, ya. Karena pengalaman tadi katanya apa sih pengalaman sih? Guru terbaik, guru favorit. Pengalaman adalah guru terbaik.
penelitian di sini kita bicara tentang kreativitas ya. Ada menciptakan, ada modifikasi, dan ada mengombinasikan. Jadi analisis SWOT di situ adalah merupakan analisis untuk mengetahui faktor internal, strength dan weakness, dan eksternal yaitu opportunity dan threat. Analisis SWOT yang pertama adalah strength. Strength itu adalah kekuatan. Terus yang kedua, weakness. Weakness itu apa sih? Kelemahan. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang atau kesempatan. Di sini adalah digunakan untuk mengembangkan sebuah usaha. Di situ juga sudah saya jelaskan ya, digunakan untuk mengembangkan sebuah usaha. Terus ada lagi di sini yang terakhir adalah threat atau ancaman, gangguan atau hambatan. Ini faktor eksternal ini, kalau opportunity ada threat ini eksternal. Jadi nanti Anda akan saya berikan sebuah tugas di LKPD. Nah, di sini nanti Anda saya suruh untuk mencari kira-kira kekuatan dari usaha yang ada di sekitar Anda. Pilih salah satu atau salah dua usaha. Nah, ini untuk tugas kelompoknya di LKPD itu ada link untuk Google Form-nya. Oke, saya bagikan dulu ya. Oke, sebelum mulai kelompok ya. Nah, itu nanti kalau nggak selesai itu bisa dikerjakan di rumah ya, karena di situ ada tugasnya emang ya. Jadi yang pertama, ini Anda disuruh di LKPD itu untuk mereview ya, atau untuk tadi melihat video di YouTube tadi itu yang pertama ya. Nah, ada beberapa peluang usaha kan, makanya tadi saya suruh untuk menulis. Di situ juga bisa Anda akses untuk webnya. Nah, terus silakan di sini dianalisis beberapa usaha yang ada di video tadi. Berikan alasan. Selanjutnya adalah Anda saya suruh untuk mencari beberapa usaha yang ada di sekitar Anda dan dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman seperti yang ada di materi. Oke, sebelum kita mulai untuk berdiskusi, kita speaking dulu ya. Berdiri aja dulu. Berdiri. Oke. Ini untuk speakingnya. Ini nanti silakan konsentrasi terhadap kata-kata saya. Kalau saya bilang ini ya, kalau ada kata ini, bos berkata, pegang hidung, itu ada langsung pegang hidung. Tapi kalau nggak ada awalan kata bos berkata, langsung pegang hidung, itu Anda harus diem, ya? Oke ya? Dijelaskan? Oke, kita mulai ya. Oke, pegang hidung, pegang ini. Bos berkata pegang hidung, pegang pipi. Ini yang ada konsen satu. Pegang hidung. Juga gimana? Bos berkata pegang pundak. Ya, oke, silakan duduk kembali. Oke, kita silakan gabung dengan kelompoknya karena 5 ya, jadi 3 juga. Saya berikan waktu 15 menit ya.
Oke, ini untuk tugas kelompoknya. Coba kira-kira ada yang ingin memberikan sebuah pertanyaan, tanya jawab dengan kelompok lain, atau mungkin ada yang kurang mengerti? Silakan. Masuk ke sini. Oke, terus. Bagaimana kiat menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Kiat menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ada yang ingin menanggapi atau menjawab? Silakan. Bagaimana kiat untuk menjadi tonggonya menjawab? Ayo. Secara singkat, jawaban dari pertanyaan yang Ini tadi dulu. tidak lepas akan jelas, kerjasama, keyakinan, berpikiran maju, terus ingin belajar, komunikatif. Di sini seorang wirausahawan juga tidak boleh mudah putus asa karena kegagalan memiliki penampilan yang baik dan teliti saat membuktikan sesuatu. Ya, tuh bagaimana? Mbak Cindy? Cukup memuaskan jawabannya, ya. Jadi tadi kiat menjadi seorang apa saja persiapan ya yang wajib ada. Di situ tadi dijelaskan yaitu apa? Memiliki modal, ya kan? Tadi kan juga sudah dijelaskan ya, ada semangat, ada modal juga ya, berupa uang juga, ilmu pengetahuan. Nah, itu yang wajib dimiliki seseorang dalam mendirikan sebuah usaha atau mungkin dalam apa? Dalam memanfaatkan sebuah peluang usaha. Mungkin ada lagi sekarang? Ya, apa lagi? Ini favorit dari vokal. Maka jenis usaha yang saat ini menarik perdagangan. Nah, ini kira-kira jenis usaha apa yang saat ini menarik untuk diperdagangkan? Coba yang lain selain buku sana. Apa ya, wes kamu nih? Rebutan. Sebagai seorang wirausahawan, sudah seharusnya mengikuti pengalaman dan bahasa dan ini banyak jenis usaha yang mampu menarik perdagangan khususnya anak muda. Di antaranya pengiriman belanja rasa, makanan buku, aksesoris sebelum game, bisnis tanaman, dan jasa berbasis teknologi. Oke, lihat ya, cemilan ya. Iya, anak muda suka nyemil, makanya sekarang berhibur semua. Termasuk saya. Oke, itu tadi ya tentang tanya jawab ya dengan beberapa anggota kelompok. Terus untuk tugasnya itu harus dilanjutkan di rumah, jangan sampai nggak selesai untuk di rumah. Ya, harus dilanjutkan di rumah. Jangan lupa yang di Google Form di